Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Para saudara-saudara, teman-teman yang ada di Facebook dan yang tempat ini, kita akan mengadakan siaran langsung dalam bentuk khotbah untuk sebuah renungan bagi kita di akhir zaman ini, supaya kita dapat dikuatkan oleh firman pengajaran ini untuk menghadapi berbagai-bagai masalah, terkhusus masalah yang sedang melanda dunia, terkhusus sakit penyakit corona ini. Kita percaya firman pengajaran saat kita praktekkan, maka dia akan menjadi pelindung, menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, jamah dan urapi kami mulai dari hamba untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, murni, sesuai dengan kehendak-Mu, menyampaikan firman-Mu dengan kasih sayang-Mu. Firman bersama dengan urapan Roh Kudus adalah seperti dua tangan Tuhan untuk menolong kami, membimbing, menuntun kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Dunia yang semakin mencekam, zaman yang semakin sulit ini. Kami percaya dua tangan Tuhan akan senantiasa menolong, melindungi, memelihara kami. Segala yang merintangi kami saat dengar firman-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang ada mengikuti siaran langsung ini, bermacam bentuk setan, iblis, roh jahat di udara, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Baiklah, kita belajar mengikuti renungan pada sore hari ini dalam kitab Markus pasal 30, kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Inilah kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 32 menuntun kita untuk masuk dalam kegerakan rohani yang akbar. Jadi dalam kegerakan yang akbar kita dituntut dalam kebersamaan, yaitu para pelayan-pelayan Tuhan. Syarat untuk masuk dalam kegerakan besar, melayani, kita harus sesuai dengan firman penggembalaan yang sudah kita terima atau yang diajarkan kepada kita. Kolose pasal 13, Kolose pasal 1, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Inilah waktu Israel ketika mereka itu keluar dari Mesir. Mereka menyeberangi Laut Kolsom, lalu tiba di Mara. Ya, di Mara itu airnya pahit. Kemudian mereka tiba di Elim. Dan Elim itu manis, ya, airnya manis.
Dan mereka menemukan 70 pohon korma. Jadi di Mara pahit, di Elim manis. Dan mereka menemukan 70 pohon korma. Jadi korma itu artinya manis, ya. Itu korma. Manis, korma itu manis. Rasanya manis buah korma itu. Jadi artinya menuju Kanaan mereka harus mengalami penderitaan salib. Pahit, manis. Jadi perjalanan mereka menuju Kanaan harus dulu mengalami penderitaan salib, baru nanti mengalami kemanisan. Jadi ingat, di balik salib ada kelimpahan atau kemanisan. Demikian juga pelayanan kita, ya, para hamba-hamba Tuhan atau pengikutan kita kepada Tuhan harus sampai mendapatkan yang manis. Pahit, tetapi kita berjuang terus sampai kita bisa mendapatkan yang manis. Itu pelayanan. Jadi proses supaya kehidupan kita menjadi manis seperti pohon korma. Nah, ini prosesnya. Supaya kehidupan kita manis seperti pohon korma. Kita lihat dulu Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Nah, ini prosesnya. Supaya kehidupan kita manis seperti pohon korma. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, ini prosesnya, ya, supaya kehidupan kita menjadi manis seperti pohon korma. Prosesnya kita harus tertanam di bait Allah. Itu proses. Harus tertanam di bait Allah. Jadi jangan menjadi seperti pohon ara, tertanam di pinggir jalan, sehingga tidak berbuah dan kering, terkutuk, hidupnya tidak akan pernah manis. Ini kalau tertanam di pinggir jalan, kering dan terkutuk, hidup tidak akan pernah manis. Tetapi kalau kita tertanam di bait Allah, ya, tertanam di bait Allah, itu artinya kita tergembala, ya, tergembala. Itu kalau kita tertanam di bait Allah. Jadi syarat tergembala bagian A, harus punya kandang penggembalaan. Itu syaratnya, ya. B, harus bisa makan firman penggembalaan. Itu syarat B, harus bisa makan firman penggembalaan. Nah, jadi firman penggembalaan itu adalah firman yang double. Itu firman penggembalaan. Seperti dulu bangsa Israel berada di padang gurun. Setiap hari mereka harus memungut mana 1 gomer. Ya, setiap hari memungut mana 1 gomer. Tetapi pada hari ke-6 harus memungut mana 2 gomer. Setiap hari. Dan hari ke-6 2 gomer. Hari ke-6 2 gomer. 1 gomer, ya, untuk hari ke-6 harus memungut mana 2 gomer. Ya. Nah. Jadi 1 gomer pada hari 1 gomer itu, atau hari yang ke-6 1 gomer. Baru 1 gomer untuk hari yang ke-7. Nah, itu
Jadi 2 gomer. Hari ke-6. Hari ke-6 ambil untuk 1 gomer dan hari ke-7 1 gomer. Tetapi sekali memungut mereka 2 gomer untuk hari yang ke-7. Nah, jadi setiap hari sampai 5 hari 1 gomer 1 gomer. Dan hari ke-6 2 gomer untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Nah, hari ke-6 itu artinya akhir zaman. Yaitu hari ke-6. Hari ke-7 itu artinya perhentian, sama dengan kerajaan 1000 tahun damai. Sama dengan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ini pentingnya kita tergembala. Penting kita tergembala. Supaya kita memahami semua. Firman penggembalaan itu untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu firman penggembalaan. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Jadi gembala memberi makanan, itulah firman penggembalaan secara double. Tuh, setiap gembala harus memberi makanan firman penggembalaan itu secara double. Yaitu bagian A, berkhotbah atau menyampaikan firman Allah. Sama dengan menyampaikan kabar firman penginjilan. Kabar baik atau firman penginjilan. B, mengajar. Sama dengan memberitakan firman pengajaran. Jadi ini diteladankan oleh Yesus dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-1. Matius pasal 11 ayat yang pertama. Matius pasal 11 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ini sudah diteladankan oleh Yesus, ya. Untuk mengajar. Jadi Yesus adalah gembala agung yang memberitakan firman Allah secara double. Itulah firman penginjilan dan firman pengajaran. Jadi ini juga merupakan amanat agung daripada Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini sudah diajarkan oleh Tuhan lebih dahulu, ya. Secara double. Firman penginjilan. Percaya, bertobat, baptis. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baru ayat 20, ajar mereka. Jadi firman penginjilan itu susu, ya. Disebut juga kabar baik. Untuk membawa orang yang tidak baik atau yang rusak untuk bisa percaya kepada Yesus, sama dengan bertobat. Baru dibaptis air, selanjutnya dibaptis dengan Roh Kudus. Diselamatkan. Sama dengan menjadi baik.
Jadi firman penginjilan, pertumbuhan atau perkembangan sidang jemaat secara kuantitas. Itu firman penginjilan. Ya, perkembangan jemaat secara kuantitas. Artinya jumlah diperbanyak. Nah, seperti zaman Yesus, ya. Mulai 12 murid, 70 murid, 120 murid, sampai 3.000 murid, sampai 5.000, sampai sekarang tidak terhitung, bermiliar-miliar. Seperti bangsa Israel waktu di Mesir. Juga mereka berkembang mulai dari 12 orang, 70 orang, sampai tidak terbilang. Namun hati-hati. Ingat, banyak yang dipanggil nanti, sedikit yang terpilih. Contoh, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak, tetapi lebih kurang 3 juta, lebih kurang 3 juta orang. Tetapi hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan. Maka hati-hati. Oleh karena itu, saat di akhir zaman ini, kita perlu firman pengajaran. Firman pengajaran ialah makanan keras. Juga disebut kabar mempelai untuk membawa orang yang sudah selamat. Selamat lewat kabar baik atau lewat firman penginjilan. Selamat masuk ke pengajaran untuk disempurnakan. Sampai bisa menjadi mempelai perempuan Kristus. Untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai mempelai pria sorga. Dan kita tidak terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Inilah yang disebut pertumbuhan, perkembangan secara kualitas. Pertumbuhan dan perkembangan secara kualitas. Nah, jadi yang pertama tadi, ya, seperti pohon korma yang berbuah manis, mengalami hidup manis lewat firman pengajaran mempelai. Hidup kita akan menjadi makin manis, sama dengan bahagia. Itu hidup kita lewat firman pengajaran ini. Yang kedua, dikatakan seperti pohon aras, kuat, pohon kurma manis, sampai kita menjadi bahagia. Yang kedua, pohon aras, ya, pohon yang kuat. Artinya kita akan kuat dalam menghadapi angin-angin pencobaan atau ajaran-ajaran palsu. Tetap kita berpegang teguh apapun yang terjadi kepada firman pengajaran yang benar. Sehingga kita tidak pernah kecewa. Kita tidak putus asa. Tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Ini pohon aras artinya kuat. Apapun yang terjadi, kita tetap berharap kepada Tuhan. Pohon korma manis sampai kita menjadi bahagia. 2 Petrus 2 ayat 1. Pasal 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian
segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini pengajar-pengajar palsu, ya, pengajar-pengajar sesat. Inilah yang mau kita hadapi. Itu sebabnya kita harus kuat seperti pohon ara. Tetap berpegang teguh, tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Jadi pertumbuhan dan perkembangan secara kualitas. Baru yang ketiga, Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang ketiga, sampai sempurna. Manis bahagia, kuat menghadapi pengajar-pengajar sesat. Ketiga, sampai kita sempurna. Inilah kualitas rohani. Yang terakhir, takkan kekurangan, sama dengan menunjuk tidak ada cacat celah. Jadi jangan lari ke uang, jangan lari ke harta. Takkan kekurangan artinya menunjuk tidak ada cacat celah. Sempurna seperti Yesus sempurna. Jadi takkan kekurangan aku, terutama itu. Tidak ada cacat celah. Ya, jangan ini digantungkan ke uang, ke harta. Itu jasmani. Tapi kita tidak bercacat celah sampai kita menjadi sempurna seperti Yesus sempurna. Itu proses pertama. Ya, proses pertama. Supaya kehidupan kita menjadi manis seperti pohon korma. Proses kedua, pertama harus tertanam di bait Allah. Saya ulangi, harus tertanam di bait Allah. Proses kedua, harus ada pengutusan. Sudah tertanam, baru diutus. Yaitu dipakai oleh Tuhan untuk melayani Yesus. Kita dipakai untuk melayani Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 27. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon karma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi ada angka 12 di situ. Dan ada angka 70, ya, ada angka 70. Artinya Tuhan mengutus 12 murid dan 70 murid, ya, 70 murid. Jadi angka 70 merupakan angka pengutusan. Angka pengutusan, yaitu pemakaian Tuhan. Lukas 10 ayat 21. Lukas pasal 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 1 dulu kita baca. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ini angka 70. Ya, ini menggambarkan 70 murid. Jadi kalau mau hidup kita manis seperti pohon korma, harus ada pengutusan, yaitu pelayanan kepada Tuhan. Hati-hati jika kita tidak mau diutus Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Ingat, kita pasti akan diutus oleh setan. Karena hanya ada dua. Kalau tidak benar, pasti jahat. Kalau tidak Tuhan, pasti setan. Sehingga kita menjadi melayani setan. Hidupnya akan menjadi pahit dan getir. Sampai satu waktu akan binasa.
Jadi ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah menipu kita. Yesus tidak pernah menipu kita. Jika Tuhan mengutus atau memakai kita, mulai dari saya, Tuhan sudah menyiapkan bekal bagi saya dan bagi saudara. Itu kalau Tuhan mengutus kita. Dia sudah menyiapkan bekal bagi kita kalau kita diutus oleh Tuhan. Apa itu bekal pengutusannya? Kita lihat dulu bagian A, bekal pengutusannya. Lukas 22 ayat 35 sampai ayat 36. Nah, ini bekal pengutusannya. Ini kalau kita sudah diutus Tuhan, Dia akan memberikan bekal pengutusan. Apa itu bekal pengutusannya? Lukas 22 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Ini bekal yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian A, pedang. Itu bekal yang akan Tuhan berikan. Pedang, 2 pedang itu menunjuk firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Yaitu firman pengajaran yang dibukakan rahasianya. Itu 2 pedang. Menjual jubah untuk mendapatkan pedang. Artinya menanggalkan gengsi, menanggalkan kesibukan, dan lain-lain. Itu arti menjual jubah untuk mendapat pedang. Siap menanggalkan gengsi, menanggalkan segala kesibukan duniawi, dan lain-lain. Menjual jubah untuk mendapatkan firman pengajaran. Jadi pedang firman pengajaran menyucikan kehidupan kita, menusuk mulai dari perut hati. Itu firman pengajaran. Dia akan menyucikan kehidupan kita. Dia akan tusuk mulai dari perut hati. Perut hati yang gendut katanya, suka menerima upeti, ditusuk dengan pedang sehingga mengeluarkan lemak. Imamat 3 ayat 16. Imamat pasal 3 ayat yang ke-16. Imamat pasal 3 ayat yang ke-16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ini lemak tadi. Ya. Jadi lemak adalah kepunyaan Tuhan. Itu Imamat 3 ayat 16 katakan. Jangan makan lemak. Karena lemak adalah kepunyaan Tuhan. Itulah kepunyaan Tuhan yang terkecil. Yaitu perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, itu arti sekarang. Ya, itu arti sekarang. Perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi lemak dulu itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sama dengan berbau harum yang menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan juga
akan menyenangkan kita jika kita memegang pedang harus disucikan dan tidak makan lemak. Artinya kita harus siap mengembalikan perpuluhan. Tuhan katakan sudah cukup. Maka kita tidak akan pernah kekurangan. Sama dengan dipelihara oleh Tuhan. Itu kalau kita pegang pedang, pegang firman, dan kita tidak boleh makan lemak. Artinya harus mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus. Tuhan katakan sudah cukup. Kita tidak akan pernah kekurangan. Sama dengan akan dipelihara oleh Tuhan. Itu bekal pengutusan. Bagian A. Ya, bagian A. Pedang. Firman Tuhan. Jadi kalau pegang firman, jangan makan lemak. Harus mengembalikan milik Tuhan. Pengutusan kedua, bekal pengutusan kedua atau B. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai ayat 22. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini pengutusan, bekal pengutusan yang kedua atau B. Ialah Roh Kudus. Tadi firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan dan membaharui. Cara memakainya das. Kena dulu pendetanya, baru jemaat. Itu pedang bermata dua. Jadi nggak boleh gini, harus gini dulu. Baru kena jemaat. Putus ularnya langsung, kuat. Jadi harus dulu pendetanya kena. Yang megang pedang harus dulu kena. Baru putus ularnya. Kalau begini ular nggak putus. Dan yang kedua Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita setia. Ini diutus kepada kita. Diberikan kepada kita. Tadi pedang, sekarang Roh Kudus. Ini membuat kita setia. Membuat kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Setia dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus, ya, kita berkobar-kobar, kita setia. Pelayanan yang suci, yang setia, dan yang berkobar-kobar. Itu adalah pelayanan bagaikan nyala api. Nyala api di hadapan Tuhan. Ibrani 1 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ini pelayan yang setia, yang suci, dan yang berkobar-kobar. Ya. Adalah bagaikan pelayanan nyala api di hadapan Tuhan. Jadi mata Tuhan bagaikan nyala api. Wahyu 1:14. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-14. Ini mata Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Dan matanya bagaikan nyala api. Mata Tuhan bagaikan nyala api. Jadi pelayan Tuhan yang suci, setia dan berkobar-kobar. Sama dengan biji
sendiri. Kalau kita suci, setia, dan berkobar-kobar, kita menjadi biji mata Tuhan sendiri. Tapi ingat, jika kita tidak suci, tidak setia, tidak berkobar-kobar, itu sama dengan kotoran mata. Itu kalau kita tidak setia dan tidak suci, tidak berkobar-kobar, sama dengan kotoran mata. Ingat, pelayanannya pasti tidak akan berkenan kepada Tuhan. Munafik, itulah pelayanan munafik. Mulai dari saya harus hati-hati. Kita semua hamba-hamba Tuhan harus suci, setia, dan berkobar-kobar. Kalau tidak, akan menjadi munafik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, kita hidup bagaikan di padang gurun. Kita hidup bagaikan di padang gurun. Banyak sekali masalah, persoalan, dan dosa-dosa. Bagaikan pasir banyaknya. Tidak terhitung jumlahnya. Itulah masalah. Bagaikan pasir banyaknya di padang gurun. Tidak terhitung jumlahnya. Jika kita menjadi biji mata Tuhan, maka tidak ada satu pasir pun yang dibiarkan untuk merusak iman percaya kita, untuk merontokkan kita. Sama dengan kita akan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Itu kalau biji mata Tuhan. Semoga kita bisa mengerti, ya, mulai dari saya. Harus hati-hati sampai menjadi biji mata Tuhan. Sebab dunia ini sangat kejam, bagaikan padang gurun. Untuk menabur pun gak bisa, apalagi menuai. Masalah begitu juga banyaknya seperti pasir di padang gurun. Banyaknya masalah dan persoalan yang akan kita hadapi. Itu sebabnya kita harus menjadi biji mata Tuhan. Supaya tidak boleh satu butir pasir pun untuk menghancurkan iman percaya kita, merontokkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jika kita menjadi biji mata Tuhan, sekali lagi tidak ada satu butir pasir pun, ya, yang dibiarkan oleh Tuhan untuk masuk merusak kita. Sama dengan kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Kita dipelihara seperti biji mata. Kita dilindungi di bawah naungan sayap Tuhan. Kita dilindungi di bawah naungan sayap Tuhan. Sayap burung nasar. Sampai satu waktu, kalau kita terus menerima pekerjaan firman dan Roh Kudus, sekali lagi sampai satu waktu, kalau kita terus menerima pekerjaan firman dan Roh Kudus, kita makin suci, semakin setia, makin berkobar-kobar, maka kita akan diberi dua sayap burung nasar. Diberi dua sayap burung nasar yang besar. Itulah firman dan Roh Kudus. Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Wahyu 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan dua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Firman dan Roh Kudus. Ya.
kita diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Kita akan dipelihara di sana selama 3 tahun, 3,5 tahun dipelihara Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Daniel pasal 9 ayat 24 dan ayat 27. Nah, gitu aja. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa orang yang membinasakan itu. Inilah kitab Daniel. Jadi angka 70 itu merupakan angka penyingkiran. Jadi firman pengajaran tidak hanya untuk melindungi dan memelihara kita sekarang ini, ya. Dan di zaman yang sulit nanti, ya. Dia bukan hanya melindungi kita di zaman sekarang ini, di zaman yang sulit ini, tetapi nanti firman pengajaran bersama dengan Roh Kudus akan menyingkirkan kita ke padang gurun selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Supaya apa? Supaya kita lepas dari antikris, dan kita nanti di sana dipelihara dengan firman dan perjamuan suci. Matius 24 ayat yang ke-28. Matius pasal 24 ayat yang ke-28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Inilah makanan burung nasar. Adalah bangkai. Itulah perjamuan suci. Ya. Bangkai adalah sebutan untuk orang pemberontak yang sudah mati. Itu bangkai. Ya. Jadi Yesus mati di tengah-tengah pemberontak, sehingga dia disebut bangkai. Itulah firman pengajaran dan perjamuan suci. Inilah makanan burung nasar. Kita diberi makan firman Allah. Seperti dulu bangsa Israel diberi makan mana. Sama dengan merupakan latihan kita. Ini semua merupakan latihan bagi kita untuk penyingkiran nanti ke padang gurun. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan makan perjamuan suci, ya, dengan sembarangan. Hati-hati. Sekali lagi, jangan makan perjamuan suci dengan sembarangan. Ya, hati-hati. Nanti akan menjadi kutuk. Jadi makan perjamuan suci itu adalah persiapan lewat pemberitaan firman Allah. Kita harus menguji diri. 1 Korintus 11 ayat
27 sampai ayat 28. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ayat 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ini perjamuan suci, ya. Kita harus menguji diri, ya. Harus menguji diri dulu. Baru kita boleh makan perjamuan suci. Supaya jangan menjadi kutub. Sebab itu adalah tubuh Kristus. Yesus yang disalibkan. Pemberontak. Bangkai. Itu yang kita makan dan minum. Semoga kita bisa mengerti. Itu proses yang kedua. Supaya kehidupan kita menjadi manis. Seperti pohon ara. Harus ada pengutusan. Yang pertama, ya, harus dibekalnya dengan pedang, dengan roh, dan harus ada pengutusan. Yang kedua, ketiga, harus ada pengalaman kematian. Ini prosesnya, ya, supaya hidup kita manis seperti pohon ara. Yang kedua, harus ada pengutusan. Yang ketiga, pedang, ya, pegang pedang firman dan Roh Kudus, ya. Itu kalau bekal pengutusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diberikan pedang, diberikan roh ketika kita diutus. Baru kita harus tertanam di bait Allah. Harus tertanam di bait Allah. Ya. Harus tertanam di bait Allah. Setelah tertanam, berbuah manis dan kuat, baru diutus. Diberikan bekal oleh Tuhan, pedang dan roh. Baru yang ketiga, harus ada pengalaman kematian. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 8. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Inilah pengalaman kematian, ya. Jadi pohon korma itu adalah gambaran mempelai perempuan Kristus. Itu pohon korma, ya. Itu gambaran kita, mempelai perempuan Kristus. Jadi sebenarnya pohon korma itu kasar. Nah, itu pohon korma. Ya, kalau di sini seperti pohon sawit. Kasar itu pohon korma. Dan tidak menarik. Itu kita. Kasar dan tidak menarik. Itulah keadaan manusia. Manusia daging. Kasar dan tidak menarik. Banyak sifat-sifat yang tidak bagus. Sifat-sifatnya kasar. Dan dosa. Dan tidak menarik. Itu keadaan manusia daging. Ya. Banyak sifat kasar. Banyak dosa. Dan tidak menarik. Namun Yesus Tuhan kita, Dia mau memanjat pohon korma. Artinya Dia memeluk kita. Sama dengan menjadi satu dengan kita. Itu mau Tuhan. Dia mau memeluk kita. Dan Dia mau menjadi satu dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Artinya Tuhan rindu memiliki persekutuan dengan kita. Tuhan rindu memiliki persekutuan dengan kita.
yaitu persekutuan yang mendalam dengan gerejanya. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Dia rindu bersekutu dengan kita. Persekutuan yang mendalam dengan gerejanya. Jadi batang pohon korma memiliki bagian-bagian yang tajam. Nah, itu batang pohon korma. Ya, itu seperti sekarang ini gambaran pohon sawit. Nah, itu bagian-bagian yang tajam dan kasar. Jika ingin dipeluk, jika ingin dipanjat dan dipeluk oleh Tuhan, maka pohon korma harus rela dikerak batangnya. Itu kalau kita mau dipanjat dan dipeluk oleh Tuhan. Kita sebagai pohon korma, manusia kasar dan tajam, harus mau rela dikerak batangnya. Artinya kita harus rela masuk dalam pengalaman kematian. Mulai dari saya, kalau mau dipanjat dan dipeluk oleh Tuhan, siap dikerak, siap masuk dalam pengalaman kematian. Persekutuan yang paling enak dengan Tuhan adalah dalam pengalaman kematian atau ujian atau penderitaan tanpa dosa. Ini sebenarnya yang enak. Ya, ini sebenarnya yang enak. Tetapi saya juga manusia. Ya, kita sama-sama manusia. Kalau menurut daging pikiran, wah, kita tetap. Tapi kalau sudah terjadi, kita akan selalu menyembah, selalu berdoa, selalu ingin di hadirat Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami ujian, penderitaan tanpa dosa, kita semakin intim dengan Tuhan. Itu makanya saya katakan persekutuan yang paling enak. Memang kalau menurut daging pikiran, wah, saya juga nggak sanggup. Tetapi ketika itu diizinkan datang, kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ingat, tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan tanpa dosa. Bagian A, untuk memurnikan iman kita. Itu tujuan Tuhan, mengizinkan kita masuk dalam penderitaan tanpa dosa. Tujuannya adalah bagian A, untuk memurnikan iman kita. Semoga kita bisa mengerti. Inilah kekristenan itu. Ya. Tidak ada jalan lain untuk memurnikan iman kita. Hanya lewat penderitaan tanpa dosa. Lewat ujian. Kalau ada jalan lain, saya juga mau nego. Tapi ini tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kita lihat dulu ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jelas. Inilah tujuannya. Jadi iman yang murni adalah iman dalam penderitaan. Itu iman yang murni. Ya. Iman dalam penderitaan. Filipi 1 ayat 29. Nah, kita lengkapi terus ayatnya supaya lebih jelas. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya.
Ini kelengkapan ayat. Jadi iman yang murni merupakan dasar untuk bisa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu iman yang murni. Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Ini iman yang murni. Adalah dasar untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Jadi dia nanti datang bukan mencari orang kaya. Bukan mencari orang hebat. Bukan mencari orang-orang berprestasi. Tapi dia datang nanti mencari iman. Inilah dasar yang kuat untuk kita bisa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena ini yang dia cari. Itu tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan tanpa dosa. Itu bagian A tadi. Untuk memurnikan iman kita. B, untuk mengalami keubahan hidup. Ini tujuan. Diizinkan kita menderita tanpa dosa. Kita mau dimurnikan. Kedua, supaya kita mengalami keubahan hidup. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang kedua atau B. Tujuan Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan tanpa dosa. Tadi memurnikan iman. B, untuk supaya kita mengalami keubahan hidup. Jadi penderitaan tanpa dosa itu artinya mengubahkan kita dari manusia daging sampai kita bisa menjadi manusia rohani. Itu mengubahkan hidup kita sehingga kita berubah menjadi manusia rohani. Jadi keubahan hidup itu ditandai mulai dari perkataan. Nah, ini dari mulut, dari perkataan. Yaitu kata-kata yang manis bagaikan buah korma yang manis. Kidung Agung pasal 7 ayat Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-9. Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-9. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ini manusia rohani. Orang yang sudah berubah. Ditandai dari kata-kata. Dari mulut. Mulut, kata, tidak ada lagi dusta. Tidak ada lagi dusta. Tidak ada lagi kata-kata kasar. Tidak ada lagi kata-kata fitnah. Ya. Tidak saling menyalahkan. Dan lain-lain. Itu tandanya. Mulut ini tidak berdusta lagi. Tidak ada lagi kata-kata kasar, kata-kata fitnah. Kata-kata menjelek-jelekkan orang. Kata-kata menyalahkan. Dan lain-lain. Sama seperti Yesus. Mempelai pria sorga. Kata-katanya manis. Ingat. Apa yang ada pada Tuhan. Semuanya adalah manis. Apa yang ada pada Yesus. Semua adalah manis. Kidung Agung pasal 5.
Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16. Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Inilah kata-kata Yesus. Semua kata-kata yang manis, sehingga kita diubahkan sampai kita tidak salah dalam perkataan. Sama dengan sempurna. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sampai kita tidak salah dalam perkataan. Kita sempurna. Kita sama mulia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menyambut kedatangannya nanti yang kedua kali. Jadi ingat firman pengajaran dan perjamuan suci sanggup untuk menjadikan kita, hidup kita menjadi manis sampai yang termanis, sehingga kita bisa masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Lanjut kita masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Kita masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Kota yang indah, kota yang menjadi puncak pengharapan kita. Kerinduan semua orang-orang saleh, kerinduan semua pelayan-pelayan yang suci, setia dan berkobar-kobar. Kita bahagia di sana. Dan tidak ada lagi air mata sampai selama-lama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu menjadi renungan kami pada sore menjelang malam ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengarahkan kami supaya kami tertanam di bait-Mu, bagaikan pohon korma dan pohon aras, manis dan kuat. Dan kami siap menerima pengutusan daripada-Mu dengan bekal pedang dan roh. Dan kami harus siap menderita tanpa dosa agar kami sempurna seperti Engkau sempurna. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kami manusia daging, debu tanah, kami tidak mampu Tuhan. Tolong kami semua, bahkan para pendengar lewat siaran langsung teman-teman di Facebook. Tuhan urapi semua, sehingga mereka mampu dan kuat lewat kekuatan-Mu, lewat urapan roh-Mu. Kami berhasil satu waktu sampai masuk kota mulia, kota Yerusalem baru. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.